Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih pemirsa TVRI Bengkulu, Anda kembali menyaksikan program Berendo, pastinya masih bersama saya Afriko Zuhri, dan kali ini kita membahas tema terkait dengan hasil gugatan Pilkada 2024. Baik pemirsa TVRI Bengkulu, tentunya kali ini tadi kita sudah berbincang bersama dengan Bapak Yulvi Perios, namun kami akan mengundang kembali ada satu narasumber yang hadir kali ini sudah bersama dengan Bapak Fahamsyah selaku Ketua Bawaslu Provinsi Bengkulu. Boleh bergabung bersama kami? Oh ya. Siap. Baik. Aduh, sorry Prof. Saya baru sampai Prof. Ya, gimana? Ya, pemirsa TVRI Bengkulu, bersama kami kali ini sudah ada Bapak Yulvi Perios dan juga Pak Fahamsyah. Ini kalau tadi kita sudah berbincang sedikit terkait dengan pembahasan tema kali ini, bagaimana kita menunggu hasil gugatan Pilkada. Ini kan kalau kita melihat Pilkada serentak sudah dilaksanakan nih Pak Fahamsyah 27 November kemarin, tapi masih ada beberapa polemik yang terjadi. Salah satunya adalah fenomena terkait dengan gugatan. Nah, hal ini seperti apa? Kalau dari Pak Fahamsyah sendiri melihat dari Bawaslu sendiri untuk gugatan yang terjadi ini seperti apa dalam Pilkada serentak nih? Oh ya, terima kasih. Pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Sehat Prof? Alhamdulillah. Mas, Alhamdulillah sehat. Dan seluruh pemirsa. Pertama saya akan awali dengan ucapan terima kasih dulu lah. Bahwa pelaksanaan Pilkada di Provinsi Bengkulu secara umum berjalan dengan aman, lancar, damai, dan kondusif. Jadi kami menyampaikan terima kasih kepada para pihak, Pak Kapolda, Pak Danrem, Pak Kajati beserta jajaran termasuk unsur-unsur Muspida atau Forkopinda, kemudian para rektor universitas, para cendikia, Pak Prof, begitu. Semua pihak ya termasuk masyarakat, kemudian jajaran Bawaslu, penyelenggara, kemudian KPU beserta jajaran yang sudah melaksanakan Pilkada serentak tahun 2024 di Provinsi Bengkulu dengan aman, lancar, damai, dan kondusif. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua berkaitan dengan tema yang diusung, saya mohon maaf ya, karena terlambat karena memang baru landing dari Jakarta, tadi sempat delay, sehingga kemudian agak terlambat. Nah, saya ingin menyampaikan begini. Kan pasca pelaksanaan pemilihan kepala daerah itu memang undang-undang mengatur bahwa bagi para pihak yang memang ingin melaksanakan atau ingin mengajukan gugatan, maka kemudian diberikan ruang untuk melakukan gugatan, yakni di Mahkamah Konstitusi. Jadi yang sudah terekam di Bawaslu, yang sudah kita cari informasinya baru ada 3 titik yang sudah mendaftar ya di Mahkamah Konstitusi mendaftarkan gugatannya. Yang pertama di Bengkulu Selatan, yang kedua di Kota Bengkulu dan Bengkulu Tengah. Nah, yang gubernur kita tunggu dulu apakah memang ada atau tidak. Tapi yang jelas secara regulasi ada kesempatan 3 hari ya, 3 hari setelah ditetapkan, sejak ditetapkan di dalam rekapitulasi akhir di tingkat masing-masing, kemudian para pihak bisa melakukan gugatan di Mahkamah Konstitusi di hari kerja. Jadi 3 hari itu hitungannya hari kerja, bukan hari kalender. Nah, mungkin itu. Jadi memang kalau untuk di Bengkulu sendiri tadi disampaikan gitu ya Pak, sudah ada 3 wilayah yang mengajukan gugatan atau mendaftarkan gitu ya. Untuk Kota Bengkulu, kemudian Bengkulu Selatan dan juga Bengkulu Tengah. Nah, terkait dengan gugatan tadi sempat berbincang juga dengan Pak Yulvi Perios terkait gugatan sendiri sebetulnya untuk di Bengkulu nih dasar-dasar dari gugatan yang sudah didaftarkan ini seperti apa kalau dari Bawaslu sendiri melihat itu Pak? Karena gugatannya itu ke Mahkamah Konstitusi secara umum ke sana, kita kan belum mendapatkan tembusannya atau apa ya. Karena kalau posisi Bawaslu itu dalam konteks gugatan atau bersengketa di Mahkamah Konstitusi itu sifatnya sebagai pemberi keterangan. Jadi kita bukan tergugat tapi pemberi keterangan. Nah, informasi yang kita peroleh bahwa gugatannya adalah salah satunya tentang selisih ya. Perolehan rekapitulasi penghitungan suara di masing-masing kabupaten yang menjadi lokus fokus gugatan. Jadi itu. Terus kemudian ya nggak tahu saya apakah dalil yang didalilkan oleh para pemohon misalkan tentang pelaksanaan atau tentang teknis-teknis pelaksanaan pemungutan suara di TPS, ya kita nanti lihat seperti apa gugatannya. Tapi biasanya
itu tentang hasil selisih rekapitulasi suara, ketidakpuasan masing-masing, kemudian pengen menguji benar atau tidak, kan begitu-begitu Pak, pelaksanaannya sudah sesuai dengan asas kepemiluan atau tidak. Nah begitu-begitu dugaan-dugaan itu yang kemudian biasanya didalilkan. Oke, Ya, artinya faktor saja. dari selisih itu juga berpengaruh. Oh iya. Ini yang menjadi faktor untuk mereka bisa mendaftarkan atau mengajukan pada penggugat di Mahkamah Konstitusi sendiri. Nah, kalau melihat untuk di Provinsi Bengkulu sendiri nih Pak Yulvi Perios, karena di tahun ini memang tahunnya kita pesta demokrasi gitu ya, tahun politik gitu, karena di awal tahun kita sudah melaksanakan yang namanya pemilu untuk Pilpres dan juga pemilu legislatif, dan di akhirnya ini di 27 November kemarin untuk Pilkada serentak untuk kepala daerah. Ini seperti apa? Kalau di Bengkulu sendiri katakanlah ini pemilu yang berjalan lancar kah, aman atau seperti apa nih Pak? Ya kalau kita lihat di Provinsi Bengkulu ini kan berjalan lancar dan aman. Ya. Kalau ada terjadi gangguan di sana sini itu kan hal yang biasa. Artinya sifatnya tidak fatal dan tidak signifikan gitu ya. Nah kalau kita lihat dari 10 daerah tingkat 2 kan, yang mengajukan tuh yang sampai sekarang sudah terdaftar di Simpel MKRI, kemudian juga kan pendaftaran sekarang itu kan artinya pemerintah betul-betul mensupport, memberikan hak betul sepenuhnya, betul, bisa melapor secara online atau mau datang langsung, tinggal dia pilih yang mana. Nah dari 10 daerah tingkat 2 artinya kita kan ada 3 ini yang mencoba menyampaikan gitu, ada akibat selisih suara ini. Artinya kalau secara umum ini sukses di kita. Dari 10 cuma 3, nggak sampai 50%-nya. Iya kan? Ini sukses. Jadi artinya partisipasi masyarakat juga tinggi. Nah, itu contohnya apa? Dan pesta demokrasi itu betul-betul terlaksana, artinya yang merasa tidak puas betul disalurkan. Betul. Ya, ini betul-betul disalurkan sampai tidak ada baik Bawaslu tidak akan dihambat. Malah dikasih luang 3 hari setelah penetapan, silakan kalau punya kesempatan. Kemudian dari pemerintah pusat melalui MK ya silakan, mau online kalian silakan kalau mau kalian langsung, jadi tidak ada kendala. Misalnya tadi nggak ada istilah ya Pak Ketua ya mau pesawat delay, nggak ada ya online aja kan gitu cerita. Artinya memang diberikan ruang. Nah sekarang tinggal masyarakat apapun nanti keputusannya kan harus legowo menghadapi. Itu aja yang kita minta. Karena tujuan kita semua calon kandidat yang maju ini tujuannya pasti ingin membangun daerahnya masing-masing. Itu aja intinya. Kalau soal terjadi dinamika di sana sini itu hal yang wajar lah. Itu aja kalau saya melihat. Jadi kalau saya menganggap pelaksana penyelenggara baik KPU maupun Bawaslu ini saya anggap sukses lah, karena D3 dari 100% ya cuman berapa persen, cuma 3 ya. Dari 10 daerah tingkat 2 alhamdulillah. Nah ini partisipasi masyarakat kita juga bagus nih terhadap demokrasi kita. Ya artinya kalau kita melihat bagaimana perselisihan ataupun mungkin permasalahan ini ya wajar-wajar saja. Wajar-wajar saja. Kalau kita melihat untuk di Provinsi Bengkulu dari 10 kabupaten hanya 3 gitu ya mengajukan gugatan ke MK sendiri. Kalau dari Pak Fahamsyah sendiri seperti apa nih perjalanan dari Bawaslu untuk mengikuti atau mengikuti dari rangkaian Pilkada serentak itu sendiri gitu ya, mengawasi dan lain sebagainya. Selama perjalanannya seperti apa Pak melihat di Provinsi Bengkulu? Jadi kalau cerita tentang pilkada ini kita kan memang patut disyukuri ya di Bengkulu terutama. Jadi dari proses awal kemudian ada dinamika pencalonan, ada dinamika kampanye dan lain-lain lah, sampai kepada hari H dan lain-lain. Secara umum seluruh prosesnya sudah berjalan on the track. Nah persoalan kemudian ada dinamika, ada laporan yang sampai di Bawaslu dan lain-lain, itu juga semuanya sudah ditangani. Jadi secara patut Bawaslu melakukan mekanisme yang diatur di dalamnya. Nah terus kemudian dari sisi pengawasan, kita juga sudah mengawasi di seluruh tahapan, semua tahapan. Bahkan kita diundang TVRI ini berkali-kali lah mendiskusikan tentang pemilihan kepala daerah waktu itu. Nah, semuanya kita awasi, terus kemudian kita juga bersinergi kepada para pihak. Pak Prof waktu itu masih rektor, kita juga hadir untuk mengajak menjadi bagian dari pengawasan partisipatif dengan Polda, Danrem, Kejaksaan Tinggi, semuanya lah. Termasuk dari unsur-unsur Forkopimda, masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat dan lain-lain. Kita semua kemudian bersama-sama mengawal proses pelaksanaan pilkada. Kalau dalam konteks ini Bawaslu menganggap bahwa ya kita sudah melakukan proses pelaksanaan pilkada dengan aman lah, dengan damai, dengan kondusif, walaupun ada dinamika. Dan itu lumrah biasa saja dalam dinamika. Yang penting bagi kita kan transisi demokrasi itu harus kemudian dilalui dengan baik. Jadi kita bersyukur partisipasi masyarakat juga tinggi, Prof.
di situasi yang apapun ada dinamika, tetapi orang datang ke TPS masih memberikan suara, itu kan bagian dari hal yang positif dari pilkada ini. Terus kemudian dinamika sampai menjelang hari H, ya wajar sajalah ada dinamika. Terus pada hari H, nah kemudian setelah itu ada rekapitulasi, semuanya juga saling mengucapkan selamat gitu kan. Ini luar biasa ya, hari ini hampir seluruh di kabupaten kota, kemudian di gubernur juga sama. Paslon-paslon yang belum beruntung pada pilkada ini ternyata kemudian memberikan selamat. Saya sepakat dengan Prof tadi bahwa semua paslon itu ingin membangun daerah. Itu kata kuncinya. Jadi siapapun yang terpilih itu kan juga putra-putra terbaik. Tujuannya adalah yang baik. Sama kemudian mereka juga ingin berbuat. Nah, kalau kemudian belum terpilih ya mungkin bisa terpilih pada waktu-waktu yang lain. Artinya memang kan masyarakat tentu menentukan pilihannya sesuai dengan keinginan mereka, ya kita hormati. Artinya memang untuk perjalanan dan tahapan dari pilkada serentak ini sudah kita awasi lancar, gitu ya, sesuai dengan jalurnya gitu ya Pak. Apalagi tadi dengan bantuan juga dukungan partisipatif ini juga membantu dalam pelaksanaan pilkada serentak. Nah, kita akan break sejenak, nanti kita lanjutkan kembali. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini, tetaplah di Barendo.